sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Ma'ana biswab. Alhamdulillahilladzi tawadhu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wastalama kullu syai'in liqudratihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bi bayanihi kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini ma damatil ayyam. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amar, para orang tua, para ustadz, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian kita Tafsir Marah Labid. Sudah sampai pembahasan surah Al-Baqarah ayat 164 yang akan kita baca. Di ayat sebelumnya, ayat 162, ayat 163, Allah menyebutkan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini ayat sering kita baca, betul? Ini ayat yang biasa tahlil sesolihin tarkaman tahu. Pasti. Iya, pokoknya ini pasti nggak ditinggalin, ini pasti ada. Pasti ada wa ilahukum ilahu wahid. Kalau pengen dipotong, biasanya dipotong sampai ayat kursi. Begitu Ustaz ya? Iya, jadi lillahi ma fis samawati nggak dibaca. Tapi kalau ini pasti dibaca. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Surah Al-Baqarah ayat 163. Di ayat 163 yang kita baca ini ada tiga pernyataan, ada tiga ketetapan. Yang pertama, wa ilahukum ilahu wahid. Ini adalah pernyataan untuk membungkam orang-orang kafir. Wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Ini pernyataan yang pertama agar mereka bungkam bahwa yang mereka lakukan tradisi-tradisi jahiliyah, ada 360 berhala atau bahkan lebih, belum di rumahnya, belum yang ada di kolong tempat tidur, belum yang ada di pojok-pojok rumah. Nah, ini 360 yang di Ka'bah. Ini semua dibungkam dengan wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian itu Tuhan yang sungguhnya ya cuma satu. Kalau lebih dari satu ya bukan Tuhan namanya. Namanya parpol. Namanya ada pengurus, ada bendahara. Itu semuanya kerjasama. Jadi kalau udah kerjasama ya berarti semuanya sama-sama lemah. Namanya kerjasama berarti lemah, nggak bisa mengerjakannya sendiri. Wa ilahukum ilahu wahid. Pernyataan yang kedua, la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah. Ini juga untuk membungkam. Kemudian pernyataan yang ketiga, Ar-Rahmanur Rahim. Allah punya sifat yang utama yaitu Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman ini sifat Allah yang banyak sayangnya, Allah yang banyak memberi tanpa terkecuali. Yang kafir ya Allah kasih, yang mukmin juga Allah kasih. Ar-Rahman. Kemudian yang kira-kira berakal juga Allah kasih, yang gak berakal itu kayak kucing, Allah kasih juga rizkinya. Ikan yang ada di laut itu semua makanannya kebagian, gak ada yang kekurangan makanan. Ini namanya Ar-Rahman. Allah juga Ar-Rahim. Ar-Rahim ini artinya sayangnya Allah tertentu, yaitu untuk orang-orang yang iman kepada Allah. Nah, tiga pernyataan ini membuat orang-orang kafir minta
Mana buktinya kalau Tuhan itu Tuhan satu? Mana buktinya kalau tidak ada Tuhan selain Dia? Mana buktinya kalau Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Maka turunlah ayat ini. Asbabun nuzul dari 164 surah Al-Baqarah, ketika orang-orang kafir Mekah saat itu meminta, mana buktinya kalau Allah, kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan selain Dia, dan Dia adalah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mana buktinya? Ini buktinya dalam surat Al-Baqarah ayat 163 yang tadi sudah dibaca oleh Ustadz Nasir. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahari, dan pergantian malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahri, dan perahu atau kapal yang berjalan di laut, bima yanfa'un nas, membawa apa yang bermanfaat untuk manusia, wa ma anzalallahu minas samai, dan sesuatu yang Allah turunkan dari langit, mimma'in, yaitu air, fa ahya bihil ardo, maka dengan air itu Allah menghidupkan tanah, ba'da mautiha, setelah matinya tanah yang mati, yang tandus hidup dengan air yang Allah turunkan. Wa batha fiha min kulli dabbatin, dan Allah menyebarkan di tanah atau di bumi itu setiap hewan, dabbah, setiap makhluk, wa tasrifir riyah, dan dalam bertiupnya angin, wasahabil musakhori, dan awan yang ditundukkan, bainas sama'i wal ardi, di antara langit dan bumi, la ayatil liqaumi yaqilun, sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang berakal. Jamaah rahimakumullah, ini sebenarnya sindiran buat kita. La ayatil liqaumin yaqilun, ini ada tanda kebesaran Allah untuk orang-orang yang menggunakan akalnya. Kalau kita nggak pernah mikir dan kita nggak pernah merenungkan penciptaan ini, berarti kita orang yang akalnya udah pensiun apa ya? Akalnya udah dibebasin, akalnya udah berhenti, nggak mau berpikir tentang penciptaan Allah di langit dan di bumi. La ayatil liqaumi yaqilun, ini ajakan kepada kita supaya kita termasuk orang-orang yang menggunakan akal. Maka kita lihat banyak tanda-tanda kebesaran Allah dalam penciptaan langit, dalam penciptaan bumi, pergantian siang dan malam, dan lain sebagainya yang ada di situ. Nanti Syekh Nawawi Banten di sini mengelompokkan dari ayat ini ada 8 tanda tentang keesaan Allah, tanda tentang kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa terhadap makhluk dan terhadap ketetapan-ketetapannya. Ini ada 8 tanda yang nanti akan dirincikan oleh Syekh Nawawi Banten. I'lam, ketahuilah, annahu ta'ala lamma hakama bil wahdaniyati, ketika Allah menetapkan tentang wahdaniyah, tentang keesaannya, dzakara thamaniyata anwa'in minad dalaili, maka Allah menyebutkan 8 warna atau 8 macam dalil, allati yumkinu ayyastadilla biha, allati yumkinu ayyastadilla biha, yang sekiranya mungkin apa ayyastadilla biha, seseorang mengambil dalil dengan 8 ayat atau 8 tanda itu, ala wujudihi ta'ala, atas wujudnya Allah Ta'ala, wa ala bara'atihi minal andad, dan atas terbebasnya Allah minal andadi, dari sekutu. Dengan 8 ini nanti yang akan kita baca, 8 ini diambil dari satu ayat 164 ayat surat Al-Baqarah. Dengan 8 tanda-tanda atau 8 petunjuk ini, maka kita bisa menetapkan bahwa Allah itu satu, bahwa Allah esa, dan Allah tidak mungkin punya teman untuk ngebantuin ngurusin semua alam semesta ini. Kita lihat keteraturannya hadirin. Dalam keteraturan alam semesta ini, pergantian siang dan malam, kemudian juga pembagian rizki untuk semua makhluknya, Allah yang Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Kemudian juga bagaimana Allah menghamparkan bumi, sehingga bumi ini meskipun ada di atas air, tapi kita enak aja. Di bawah kita ini air semua, saudara. Di bawah kita ini bumi yang keras gini, keras, kadang-kadang bisa buat apartemen, ya, buat yang lain-lain. Ini keras kelihatannya, tapi di bawahnya itu air. Di bawahnya air. Sedemikian rupa dengan kuasanya Allah menjadikan ini sebagai satu yang bisa kita tinggali, bisa kita tempatin. Andai
tanah ini kayak air, yang nggak usah kayak air laut gitu dah, kayak lumpur aja. Gimana ngaji kita ini, goyang sini goyang sono, pengen ngapa-ngapain susah. Ini enggak, oleh Allah ini ditetapkan, dihamparkan, dan kita bisa menikmati manfaat-manfaatnya. Dan itu Allah mengurusi itu sendiri, saudara. Allah mengurusi itu tanpa bantuan siapa-siapa. Bukti bahwa Allah terbebas dari sekutu, Allah terbebas dari partner atau teman yang menjalankan dalam penyelenggaraan alam semesta ini. Apa saja 8 dalil itu? Yang pertama, an-naul awwalu, yang pertama as-samawatu wal ardu, yaitu langit dan bumi. Wal ayatu fis samai, was ayatu fis samai hiya, adapun tanda-tanda yang di langit adalah samkuha wartifa'uha, samkuha tingginya langit, wartifa'uha dan menjulangnya langit, bighairi amadin dengan tanpa penopang, wala ilaqatin dan juga tanpa penggantung, wa ma yura fiha minasyamsi wal qamari wan nujum, dan segala yang bisa dilihat di langit dan di bumi atau di langit, yaitu matahari, bulan dan bintang-bintang. Wal ayatu fil ardi, dan tanda-tanda di muka bumi, madduha wa bastuha, yaitu terhamparnya, panjangnya bumi dan terhamparnya bumi, alal ma'i, di atas air, wa ma yura fiha minal jibal, dan apa-apa yang bisa disaksikan, dilihat di atas bumi, yaitu berupa gunung, wal bihari, lautan, wal ma'adin, dan tambang, wal jawahiri, dan jauhar atau mutiara, wal anhari, wal asjari, dan juga sungai-sungai, pohon-pohon, wathimari, dan buah-buah. Tanda atau dalil pertama, bukti pertama atas keesaan Allah, yaitu langit dan bumi. Langitnya dulu, kita lihat langit. Langit ini tingginya menjulang, nggak bisa kita tebak di mana batasnya. Ini Allah tegakkan, Allah tinggikan tanpa penopang, nggak ada tiangnya, nggak ada tiangnya. Gedung pencakar langit setinggi apapun itu pasti ada pondasinya, pasti. Tapi ini langit, ini Allah tegakkan menjulang tanpa tiang dan juga tanpa gantungan. Gak kebayang kalau ada gantungannya. Kalau ada gantungannya, kalau ada tiangnya, itu pesawat bisa nabrak. Di atas air itu digantung. Iya, bisa lalu lintas di sana, di angkasa bisa ketabrak semua. Apalagi ada gantungan, yang dimaksud gantungan di sini ya kayak yang menahan langit gitu, yang menahan langit. Enggak ada, tanpa ada gantungan yang menahan dan juga tanpa ada tiang. Ini Allah tegakkan nih langit. Satu penjelasan ulama mengatakan bahwa langit ini ada berlapis-lapis, dan matahari itu ada di langit keempat. Matahari itu ada di langit keempat. Nah, kita bumi ya di langit pertama. Bumi, kemudian awan itu ada di langit pertama. Matahari ada di langit keempat. Memang dalam Al-Quran penyebutan langit itu menggunakan jamak, as-samawati, jamak. Di sini juga di ayat ini as-samawati jamak. Sedangkan penyebutan bumi ini disebutkan dengan mufrad atau tunggal aja, bukan al-aradi, bukan. Di Al-Quran pasti sebutannya bumi, ya bumi satu. Kenapa demikian? Karena kata ulama, langit itu memang substansinya beda antara langit satu dengan langit yang kedua. Tapi kalau bumi sama, bumi itu ya cuma dua. Kalau nggak tanah, air. Kalau nggak air, tanah. Udah itu doang, cuma dua. Makanya substansinya satu, nggak macam-macam. Tapi kalau langit macam-macam. Ini menurut ulama kenapa lafadz as-samawat, kenapa di Al-Quran langit itu diungkapkan dengan bentuk jamak, sedangkan bumi hanya dengan bentuk mufrad atau tunggal. Ini langit, demikian menakjubkan penciptaan Allah, yaitu langit dengan tingginya menjulang tanpa penopang, tanpa tiang dan tanpa gantungan yang menahannya. Belum lagi kalau kita lihat matahari, kemudian bulan dan juga bintang-bintang, di mana bisa menjadi petunjuk untuk orang. Zaman dulu kan belum ada Google Map, nggak tahu kita arah kemana. Google Map juga kalau di tengah laut mati, saudara. Kagak ada sinyal. Itu mengandalkan apa? Mengandalkan bintang. Bintang itu ada tempatnya atau ada posisi-posisinya.
bintang yang namanya bintang Luku. Luku itu semacam bajak. Bintang Luku itu pasti adanya selalu di sebelah selatan misalnya. Kemudian bintang rasi bintang layang-layang yang bentuknya kayak layangan itu pasti ada di sebelah utara, di sebelah selatan juga. Nah, ini menunjukkan kita kalau udah sampai di tengah laut, yang bisa menunjukkan hanya itu. Oh, itu selatan, itu utara, berarti rumah kita sana. Kita arahin dah kapal kita, atau kita arahin dah perahu kita menuju ke tempat asal kita. Ini petunjuk Allah menunjukkan dengan bintang-bintang itu. Belum lagi matahari, belum lagi bulan, di mana setiap hari matahari kita lihat yang menyinari kita dengan seluruh cahayanya, di mana cahaya itu kemudian menjadi satu energi untuk seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Kemudian bumi itu sendiri, bumi Allah hamparkan. Disebutkan di sini Allah hamparkan di atas air. Dan juga meskipun di atas air tetap berdiri kokoh atau tetap terhampar dengan kokoh, ada gunung-gunung, kemudian ada lautan, ada pohon-pohon yang berbuah. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang perlu kita renungkan. Memang dengan tafakur, hadirin, dengan berpikir tentang penciptaan Allah yang seperti ini akan menimbulkan rasa takut kita kepada Allah. Akan menimbulkan rasa takut kita kepada Allah. Karena betapa kecilnya kita, sedangkan Allah menciptakan yang lebih besar dibanding kita. Laut demikian besarnya, gunung demikian tingginya, dan kita itu kecil banget. Kalau kita ada di Bayoran, naik dikit, makin kecil kita. Kita ada di Jakarta. Jakarta kelihatan aja, kita udah nggak kelihatan. Naik dikit, terus naik lagi, nanti Jakarta jadi kecil. Jakarta lama-lama nggak kelihatan, yang kelihatan Indonesia. Terus naik lagi, Indonesia lama-lama nggak kelihatan, yang kelihatan cuma bumi doang. Terus kita naik lagi, nggak kelihatan apa-apa, yang kelihatan cuma matahari aja dengan benda-benda yang mengitarinya. Itu baru satu galaksi atau baru satu tata surya, matahari doang, belum yang lain. Galaksi-galaksi lain yang menurut ilmu pengetahuan, ini jaraknya antara satu galaksi kita nih, galaksi Bima Sakti, dengan galaksi lain, ini jaraknya kira-kira 500.000 tahun perjalanan. 500.000 tahun perjalanan cahaya, tapi saudara, bukan perjalanan jet. Kalau itu cahaya aja segitu, 500.000 tahun. Gimana ya perjalanan cuma pesawat doang bisa berapa tahun itu sampai dari galaksi. Berarti dari sini menunjukkan betapa Allah Maha Besar dan kita kecil. Dari situ muncul rasa takut kita, hadirin. Kalau kita tafakur tentang keesaan Allah, tentang kebesaran Allah di alam semesta, muncul rasa takut ini. Kita kecil. Kalau kita tafakur, yang kita jadikan objek pemikiran atau objek tafakur kita itu kekurangan kita, kekurangan aib, cacat kita, maka muncul rasa malu kita sama Allah. Malu udah umur segini tapi ibadahnya masih pas-pasan aja. Malu udah umur segini masih terus dikasih sehat sama Allah, tapi kok masih banyak keluh juga. Malu kalau kekurangan. Kalau tafakur yang kita jadikan objek perenungan itu adalah nikmat-nikmat. Betapa banyak Allah memberikan nikmat kepada kita, maka akan muncul mahabbah, cinta kita kepada Allah. Macam-macam objek tafakur, termasuk yang di ayat ini diajak kita untuk berpikir, merenungkan penciptaan Allah yang ada di alam semesta ini. Ini pertama, langit dan bumi dengan masing-masing keistimewaannya. Kemudian yang kedua, an-nautsani. Yang kedua yaitu al-lailu wan naharu, yaitu malam dan siang, wal ayatu fihima, dan bermula tanda-tanda ayat, tanda-tanda siang dan malam itu ta'aqabuhuma bil maji'i wa dhihabi, yaitu bergantiannya siang malam, datang dan pergi. Waqtilafuhuma fil tuli wal qasri, dan berbedanya siang malam dalam panjang dan pendeknya, wa ziyadatu wan nuqsan, dan tambah kurangnya. Wan nuru wad dhulmatu,
dan cahaya juga kegelapan, wantidhamu ahwalil ibadi fi ma'ashihim birrohati fil lail, dan juga susunan keadaan para hamba atau keadaan makhluk dalam kehidupan mereka birrohati fil laili, dengan istirahat di malam hari, wassa'i, dan berusaha atau bekerja fil kasbi, untuk bekerja fin nahari, di siang hari. Kita lihat tanda-tanda Allah yang kedua, tanda-tanda kekuasaan Allah yang kedua, yaitu malam dan siang. Ini juga ayat silih berganti, dan panjangnya itu kadang lebih panjang malam, kadang lebih panjang siang. Dan ini teratur, saudara. Bulan-bulan seperti sekarang ini yang panjang siangnya, malamnya pendek nih. Perhatiin dah. Tapi lebih tepatnya bukan bulan Hijriah memang, tapi bulan-bulan ini, bulan-bulan Syamsiah, atau bulan yang penanggalan Masehi Syamsiah. Di bulan-bulan ini, bulan-bulan Januari, Februari, ini memang malam itu lebih pendek dibanding siang. Siangnya panjang. Maghrib aja sampai jam 6 lewat 20 ya. Iya. 6 lewat 20. Subuh jam 4.23 pendek. Tahu-tahu jam 4.23 itu udah ini aja, udah fajar aja, udah subuh aja. Jadi siang yang panjang. Nanti jarak kira-kira 3 bulan lagi, perhatiin dah. 3 bulan lagi maka sama. 3 bulan lagi kira-kira 12 siang malamnya, itu nggak terlalu jauh. Nanti 6 bulan lagi ini gantian, yang panjangnya malamnya, yang panjangnya malam. Jadi maghrib jam 6 kurang 15 itu udah maghrib. Kemudian subuhnya juga masih tetap jam 4 lewat 30 misalnya. Jadi yang panjang malam. Dan ini tambah dan kurangnya waktu malam, ini tanda-tanda kekuasaan Allah, dan teratur, saudara, itu teratur. Kemudian juga cahaya dan kegelapan. Maksudnya cahaya dan kegelapan di sini, malam ya gelap, kalau siang terang. Nah, masing-masing itu punya kekhususan. Ya, malam itu buat istirahat makhluk-makhluk Allah seperti manusia, kemudian ya hewan-hewan pada umumnya. Tapi ada juga yang kerjanya malam. Ya, kelelawar malam, siangnya tidur. Musang, masing-masing dan makhluk Allah. Ada yang memang penghidupannya malam. udah pada miring gitu malam sih banget ya. Ada yang penghidupannya siang. Pokoknya keadaan makhluk ciptaan Allah ini berbeda-beda. Jadi dari masing-masing siang maupun malam ini ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga, an-nau'ut tsalits, as-sufunu wal ayatu fihima. As-sufunu yaitu perahu, wal ayatu fiha, dan tanda-tanda, bermula tanda-tanda dalam perahu, jarayanuha ala wajhil ma'i, yaitu berjalannya sufun di atas air, wa hiya muwaqqaratun, padahal dia itu dibebani atau diisikan bil athqali, dengan beban-beban, warrihali, dan juga dengan perjalanan. Fala tarsubu, maka tidak tenggelam itu perahu. Wa jarayanuha birrihi, dan juga berjalannya perahu itu dengan angin, mukbilatan wa mudbiratan, baik menghadap maupun membelakangi, maksudnya pulang dan pergi. Wa taskhirul bahri, dan ditundukkannya lautan lihamlis sufuni, untuk membawa perahu, ma'akuwati sultanimma, beserta kuatnya kekuasaan air. Wahaijanul bahri, dan ombak lautan, fala yunajji minhu illallahu ta'ala, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan darinya, dari bahar, dari haijanul bahar, ombak laut, kecuali Allah Ta'ala. Tanda yang ketiga kekuasaan Allah, perahu, saudara. Perahu itu sama beban yang dibawanya, itu lebih berat beban kadang-kadang. Lebih berat bebannya, tapi kok bisa ngambang, dan bisa membawa beban itu, ya bawa orang, bawa barang ke tempat-tempat yang memang dipengen sama orang atau dimaksud sama orang. Ini Allah yang menundukkan, padahal itu air sultanil ma' di sini,
kekuasaan air atau kekuatan air itu demikian dahsyat, demikian besar. Andai ya, itu Allah gulung sekali aja pakai ombak, habiskan itu. Tapi oleh Allah tundukkan laut karena ingin membawa manusia atau manusia mengambil manfaat, maka Allah tundukkan laut supaya bisa membawa perahu, bisa membawa kapal-kapal itu, kemudian berjalan, pulang, pergi. Ini semua ditundukkan untuk manusia. Dan gak ada yang bisa menyelamatkan itu kecuali Allah. Yang bisa menyelamatkan perjalanan perahu itu kecuali Allah. Memang perahu di sini dijadikan satu contoh karena saat itu kendaraan yang bisa mencapai tempat-tempat yang jauh ya perahu. Di air dah. Air memang lewatnya lewat air. Dijadikan contoh dan itu merupakan satu kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah menundukkan kekuasaan air, yang air sebenarnya ini sangat kuat, tapi oleh Allah tundukkan supaya bisa membawa perahu, bisa membawa manusia. Beras Segala macam, ya beras sama yang doyan beras juga, semuanya. Enggak tenggelam itu. An-naw'ur rabi, yang keempat, rukubus sufuni wal hamli 'alaiha fi tijarati, yaitu dinaikkannya perahu atau dikendarainya perahu dan juga dibawa di atas perahu fi tijarati dalam perdagangan. Wal ayatu fi dzalika, bermula tanda-tanda dalam itu semua, annallaha ta'ala law lam yuqawwi quluba man yarkabu hadhihi sufuna, andai Allah tidak menguatkan hati orang yang mengendarai atau mengemudikan perahu ini, lama tammal gorodu, maka lama tammal gorodu, pasti tidak akan sempurna apal gorodu, tujuan fi tijaratihim wa manafihim, dalam perdagangan dan juga manfaat mereka. Wa aidan, dan juga fa innallaha ta'ala khassa kulla qatrin min aqtaril alam bi syai'in, bahwasannya Allah mengkhususkan setiap penjuru dari penjuru-penjuru dunia atau alam bisyai'in muayyanin, dengan sesuatu yang khusus. Fasara dzalika sababan yad'uhum ila iqtihamil akhtar, maka jadilah itu sebagai sebab yang mendorong mereka, mengajak mereka kepada menerobos bahaya fil asfari, dalam perjalanan, min rukubis sufuni, dari mengendarai perahu, wajau fil bahri, dan tengah laut, wa ghairi dzalika, dan lain-lain. Fal hamilu, maka yang membawa, yantafi'u, bisa mengambil manfaat, liannahu yarbahu, karena sesungguhnya orang yang membawa itu mendapat untung, wal mahmulu ilaihi yantafi'u, dan orang yang dibawakan, orang yang ada di pantai sana yang dibawakan barangnya, yantafi'u bima hamala ilaihi, bima humila ilaihi, bisa mengambil manfaat dengan sesuatu yang dibawa kepadanya. Bukan hanya ngambangnya perahu atau berjalannya perahu di atas air, tapi ini Allah kuatkan hati para pelayar atau hati para pedagang untuk mengarungi lautan yang demikian luas. Kalau Allah nggak kuatkan, ya mendingan di rumah aja dia. Pasti. Kalau Allah nggak kuatkan hatinya, udah mendingan di rumah aja dah. Nggak usah jauh-jauh segala pengen ini cari keuntungan, enggak. Tapi Allah kuatkan, Allah berikan motivasi supaya berlayar. Kenapa? Karena memang Allah ciptakan kekhususan di setiap penjuru bumi, itu ada sesuatu yang khusus sifatnya, di mana orang-orang itu tertarik ke sana. Dengan ketertarikan ini, maka dibela-belain mengarungi lautan, dibela-belain orang-orang ini mengatasi atau menerobos rasa takutnya. Bayangkan, kita jangan bayangkan sekarang, bayangkan awal dulu Pak. Dulu awalnya belum ada perjalanan yang demikian jauh, ya orang kan jalan ya paling daratan aja. Ini jauh berbulan-bulan, kalau nggak Allah yang kuatkan hatinya nggak bakal bisa jalan. Ini Allah kuatkan hatinya supaya orang-orang itu tahu bahwa Allah juga menciptakan manfaat-manfaat banyak di setiap penjuru dunia atau penjuru bumi ini. Para pedagang dulu abad-abad ke-7, awal-awal Islam di Nusantara, awal Islam di Indonesia, itu datang ke sini ya untuk berdagang dan nyari
nyari rempah-rempah ya Yasim. Kata kamu tadi rempah-rempah aja udah obatnya, rempah-rempah. Dan memang yang kaya di sini di Indonesia yaitu rempah-rempah. Rempah-rempah. Tapi dari sana nggak lupa juga bawa sesuatu yang di sini nggak ada. Cina juga begitu. Bawa dari Cina yang di sini nggak ada. Tapi dari sini bawa lagi yang di Cina nggak ada. Yang di Cina nggak ada, tukaran, barter. Ini Allah kuatkan hatinya, Allah kuatkan tekadnya orang-orang ini. Ini tanda kekuasaan Allah supaya manusia itu berpikir, supaya manusia itu tahu bahwa banyak karunia-karunia Allah tersebar di seluruh penjuru bumi. Dan Allah kuatkan supaya mengarungi samudra, mengarungi lautan yang demikian luas. Itu bisa berbulan-bulan saudara. Kalau kita haji aja zaman dulu gitu ya, orang tua kita haji itu berangkat Ramadan ya, berangkat puasa biasanya, puasa ya berangkat puasa ya sampai sana 3 bulan ya, 3 bulan itu di kapal laut ya. Udah tidur bangun belum nyampe lagi, tidur bangun belum nyampe lagi. Iya 6 bulan. Demikian panjangnya perjalanan, demikian jauhnya jarak ini bisa ditempuh oleh manusia. Kalau bukan Allah yang menguatkan hatinya, maka tidak akan bisa. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 164. Mudah-mudahan kita Allah bimbing untuk terus bertafakur, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di diri kita dan yang ada di seluruh penciptaan alam. Dikurangnya saya mohon maaf. Barangkali untuk malam ini satu aja kali ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.